Halo semuanya, jumpa lagi di podcast kita bersama IWPI ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia guys. Bersama siapa lagi kalau bukan Sang Ketua Umum IWPI ya, Bapak Rinto Setiawan. Apa kabar Pak Rinto? Ya, semangat, Mas Awan. Luar biasa IWPI ya. Ini kita sudah podcast yang ke-11 ini Pak, luar Oh, biasa ya. ke-11. Setiap hari Jumat kita publis untuk warga masyarakat Indonesia secara gratis. Nah, ini kita mau bahas apa kali ini ya? Kita mulai dari kalau nggak salah IWP ini ada bentrokan-bentrokan kecil dengan PPID ini Pak. Ini Ya, ya, bagaimana ceritanya nih Pak? PPID ini apa yang Bapak lakukan? Apa yang mereka lakukan? Apa yang terjadi nih Pak? ya, ya. Jadi PPID ini kami mempertanyakan, Mas, atas 4 hal, Mas Awan. Yang pertama adalah saya mempertanyakan apakah pegawai DJP ini adalah ASN, Mas. Pertanyaan saya yang pertama itu, Mas Awan. Yang kedua, kalau itu ASN, apakah pegawai DJP ini tunduk patuh pada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya? Yang ketiga, pertanyaan saya adalah ke PPID Kemenq adalah apakah pengadilan pajak ini termasuk pengadilan yang tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Yang keempat adalah apakah pengadilan pajak ini dalam memutuskan perkara-perkara di pengadilan pajak dapat menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam pertimbangan hukumnya? Keempat hal ini masalahnya. Dan Ini Bapak ini kirim via surat atau via email atau via apa ini Pak? Ini via email, Mas, permohonan informasi, Mas, ke PPID. Yang kemarin itu PPID Kemenq juara satu itu, Mas. Oh, Ibu Dwi Astuti ini Pak. Ya, Halo Bu Dwi Astuti, apa kabar Bu Dwi yang terhormat ya? Jadi Bu Dwi Astuti adalah Kepala PPID Kementerian Keuangan yang kemarin, bukan Kementerian Keuangan, DJP ya? kode JP. Tapi saya kirimnya ke Kemenq, Mas. Saya Oke, kirimnya ke Kemenq, PPID Kemenq. Mungkin ada beda, beda sedikit, Mas. oke. Nah, jadi Bapak mau bertanya seputar ASN. Pertanyaan sangat Betul, simpel, Mas. Pak ya. Nah, terus Betul, Mas. bagaimana kelanjutannya? Itu kemarin kita kirim, itu waktu 10 hari kerja, itu dari PPID Kemenq minta perpanjangan, Mas Awan. Perpanjangan. Jadi gimana, Pak? Eh, PPID-nya itu email balik Bapak, bukannya kasih jawaban, tapi Permohonan perpanjangan, Mas. Memang secara aturan undang-undang diperbolehkan permohonan perpanjangan selama 7 hari. Seperti itu, Mas jadi Awan. gantian nih negara yang memohon kepada warga masyarakat, tolong dong, kami belum bisa jawab gitu. Betul, betul, Mas. Padahal pertanyaan simpel ya. Simpel, simpel, Mas Awan. Oh, mungkin lagi pada sibuk lagi Pak, lagi kampanye atau gimana tuh mereka itu. Tapi per hari ini, Mas, per hari ini tadi sudah dikirim jawabannya, Mas Awan. Ini kalau boleh ini saya tunjukkan, Mas Awan. Boleh Pak, silakan di-share Nah, Pak. Bagaimana hasilnya? Apakah mereka ini ASN atau bukan? Jangan ada plot twist lagi nih jawabannya nih. nah, ini sudah kelihatan, Mas ya. Oke, Nah, ini, Mas, jawabannya, Mas. Ini 12 oke, September. Hari ini, Mas. Nah, oke, ini jawabannya. Nah, ini yang depan. Nah, ini kepala PPD-nya Bu Tri Susanti, Mas, ternyata, Mas. Ibu Titi Susanti. Oh, itu Susanti. Oh, Benar. mohon maaf ya Bu Dwi Astuti ya, mohon maaf Hampir ya. sama, Mas. Hampir sama. Nah, ini kita bacakan singkat aja, Mas Awan, bahwa informasi yang diminta adalah apakah pegawai DJP dan pegawai DJPJ adalah SN. Nah, ini jawabannya adalah ASN, Mas. Sesuai, Mas. Bahwa sesuai Oke. undang-undang ASN. Nanti kalau mereka jawabnya bukan ASN, nanti nggak bisa dapat gaji dan tidak dapat pensiun, Mas. Pasti ASN ya, pasti ASN. Oke. Pakai ASN. Nah, yang pertanyaan kedua, apakah pegawai DJP dan DJPJ harus tunduk pada Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Jawabannya mengacu pada ketentuan di atas, pegawai DJP dan DJPJ tunduk pada UU 20 2023 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Mas. Jadi tunduk pada dua undang-undang ini, Mas, dalam melaksanakan tugasnya. Namun kan seringkali kita temui di lapangan bahwa pemerintah pajak ini tidak mau menghiraukan aturan tentang undang-undang administrasi pemerintahan, Mas Awan, terutama tentang jangka waktu pemeriksaan, itu, Mas. Oh, berarti tidak ada plot twist ya. Berarti sebenarnya oknum-oknum di lapangan itu tidak sejalan dengan informasi PPID-nya Kementerian Keuangan ya. Betul, Mas, betul, Mas. Karena kan kalau gini, Mas, memang mereka itu membedakan kalau kamu nggak setuju sama undang-undang AP, disuruh kita gugat ke PT UN, Mas Awan.
Nah, sementara kalau kasusnya pajak, PT UN kan akan ditolak, Mas. Betul, saya sudah mengalami itu. Sementara kalau kita ke pengadilan pajak, ada dua ini, Mas, mazhab di pengadilan pajak. Yang kata kemarin Pak Ketum P5I, Pak Rey itu kan ngomong, ada mazhab yang mau menggunakan undang-undang AP di pengadilan pajak, ada hakim yang tidak mau, Mas. Kalau tidak ada kata pajaknya, itu Mas Awan. Kenapa? Makanya kita tanyakan ke PPID Kemenq, karena ternyata pengadilan pajak ini di bawah PPID Kemenq, Mas Awan. Jadi Oke. semua pertanyaan tentang DJP, pengadilan pajak, ini ada di PPID Kemenq, Mas Awan. Oke, ini sudah jelas ya. PPID Kemenkeu sudah menyatakan bahwa ASN itu harus tunduk pada aturan perpajakan maupun aturan administrasi pemerintahan. Betul, betul Mas. Yang ketiga, apakah pengadilan pajak termasuk kategori ke dalam pengadilan yang harus tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Ini kesimpulannya, dengan demikian meskipun memiliki kekhususan dalam jenis sengketa yang ditangani, pengadilan pajak tetap tunduk pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman. Lah, di sini Mas, kalau tunduk pada prinsip kekuasaan kehakiman, harusnya pengadilan pajak semua hakimnya tidak ada mazhab-mazhab, harus tunduk patuh, dapat menggunakan pertimbangan hukum berdasarkan Undang-Undang AP, Mas Awan. Jadi kalau ada pemeriksa pajak yang melewati batas waktu pemeriksaan, pembahasan akhirnya melewati batas waktu pemeriksaan, pengembalian dokumennya melewati batas waktu pemeriksaan, itu harusnya SKP-nya bisa dibatalkan mutlak, Mas. Tidak ada lagi dikotomi itu, Mas. Oke, berarti kan jawaban PPID ini dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang dapat disampaikan kepada hakim ketika Betul, terjadi betul Mas sengketa. Awan. Jadi nanti makanya teman-teman IWPI Mas kita ajarin formatnya ini kita bagikan tidak masalah. Nanti bisa japri di grupnya IWPI. Kalau ada mau sengketa ke pengadilan pajak harus kirim ini dulu Mas. Jadi nanti kan kepadanya udah kepadanya PT-nya masing-masing. Nah, itulah dijadikan bukti ke pengadilan gitu loh Mas. Oke, mantap nih Pak. Nah, yang keempat, apakah pengadilan pajak mengakui undang-undang administrasi pemerintahan dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara? Ini Mas. Kesimpulannya, maka pengadilan pajak dapat mempertimbangkan undang-undang tentang administrasi pemerintahan dalam memutus perkara, tetapi pertimbangan tersebut menjadi kewenangan majelis hakim sebagai pihak yang memeriksa dan memutus perkara. Ini akan bertentangan dengan pertanyaan yang ketiga tadi, Mas, tentang apakah tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ini nggak konsisten jawabannya, Mas Awan. Ini nggak konsisten, Mas. Kalau tunduk pada undang-undang kekuasaan kehakiman, harus menggunakan undang-undang apapun, gitu loh, Mas, dalam memutus perkara, gitu, Mas. Jadi di nomor 3, PPID mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, berarti harus tunduk pada Undang-Undang AP. Sedangkan di nomor 4, dia mengatakan, iya sih, tetapi hakim tetap silakan aja bikin kewenangan sendiri gitu. Iya, itulah yang akhirnya membuat dikotomi, ada mazhab yang bisa menggunakan undang-undang AP, ada mazhab yang tidak boleh menggunakan undang-undang AP gitu loh Mas. Ya mungkin inilah yang menyebabkan DJP Mas tidak ada reformasi dalam ini Mas, apa karyawannya Mas, dari pegawainya Mas. Reformasi birokrasi di kepegawaian ini akhirnya tidak jalan Mas, karena mereka nanti toh nanti kan di Budal Pajak kan tetap untung-untungan nanti kalau dapat hakim yang mazhabnya tidak mengaku undang-undang AP, beres deh gitu Mas. Betul, betul. Berarti hakim akhirnya menjadi tergantung kepentingan pribadi si hakim. Dia maunya Betul, gimana kan? betul Mas Awan. Dan itu sesuai dengan pernyataan pemeriksa saya Mas yang mengatakan bahwa kalau Anda tidak punya kenalan di pengadilan pajak, jangan harap tanda kutip Mas ya bisa menang gitu loh Mas. Itu pemeriksanya agak-agak mungkin dia benar Pak ya. Kita lihat dulu nanti ya. Mungkin dia benar ya. Ya, betul. Jangan-jangan dia benar ya. Oke, luar biasa. IWPI ya telah membantu warga masyarakat meminta informasi kepada PPID Kemenkeu dan dari 4 pertanyaan, 3-nya itu normatif dan betul, yang satunya itu agak cenderung cari aman tetapi justru tidak tidak konsisten dengan jawaban sebelumnya ya. Betul Mas. Oke, tapi anyway itu surat saya rasa bagus banget Pak dan kalau boleh nanti IWPI dipublish di grupnya IWPI. Ya, Teman-teman yang belum bergabung silakan bergabung ke WPI ya. Jadi nanti surat itu bisa jadikan dokumen bukti di pengadilan. betul. Kan itu salah satu surat tertulis ya, salah satu bukti yang bisa dipertimbangkan oleh hakim. Jadi nanti gini aja Mas, saran saya Mas, nanti saat sidang teman-teman di WPI kita langsung aja Mas, di pertama kita ngomong majelis hakim tunduk nggak sama undang-undang KPK, kalau nggak tunduk kita langsung pergi Mas. Kita nyerah kalah gitu aja Mas. Betul, setuju ya, setuju. Kita menyerah aja deh. Nyerah, 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 Nyerah udah, aja, sudah nyerah. nyerah, udah kita nggak bisa teruskan sidang gitu aja Mas.
Nanti ini akan kita coba di sidang-sidang kita yang kita membantu klien kita, Mas. Oke, siap Pak. Luar biasa IBPI ya. Dan daripada kita sidang lama-lama, Mas, terus putusannya nggak tahu setahun, 2 tahun kemudian, kalah kan capek-capek, Mas, percuma. Betul, betul, betul. Lebih baik dari awal diperjelas. Lu ini hakim yang mana, mazhab yang Ya, mana, gitu kan? ya, betul, Mas. Kalau kamu maksudnya nggak menggunakan undang-undang lain, selain undang pajak, saya pasti kalah lah. Gitu, Mas. Kenapa kok kita kalah, Mas Awan? Ini dari teman-teman saya, Mas, dari ahli-ahli kebijakan publik, Mas, mengatakan seperti ini, Mas Awan. Pembuat kebijakannya adalah Kemenq, Mas. Benar memang ada undang-undang, tapi kan detailnya di PMK. Benar nggak, Hmm. Mas Awan? Hmm. Pelaksananya adalah DJP, notabene di bawah Kemenq. Ya. Pengawasnya yang sementara ini saya tahu, Mas, ada 3, Mas. Komwasjak, Itjen Kemenq, sama Kitsda. Semuanya di bawah Kemenq. Hmm. Seperti itu, Mas Aman. Pengadilan pajaknya di bawah Set Thank you. Kemenq, Sekretariat Kemenq, gitu, Mas. Set PP itu Sekretariat Pengadilan Pajak di bawah Kemenq. Wah, ini sangat ini, Mas, powerful sekali urusan pajak ini, Mas. Hanya dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Ini ada akibatnya menyebabkan dugaan kong kali kong pajak ini sangat luar biasa, Mas Awan. Ini tidak boleh terjadi, Mas, di Republik ini, Mas. Satu khusus, Mas Awan. Ya, 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 ya. Ngomong-ngomong mengenai kong kali kong nih Pak, ini kayaknya ada masalah serius nih ya. Beberapa hari terakhir ini IBPI dan termasuk P5I juga sangat mencermati mengenai Hakim Cha ya, calon Hakim Agung yang akan naik ke Kamar khusus pajak. Kalau Kamar pajak Khusus itu, Pajak di Mahkamah Agung, kemudian dibatalkan oleh DPR. ya benar, Nah, Mas. Oleh jadi Komisi 3 ditolak semua, Mas. seperti ini ada dugaan ya, dugaan kong kali kong atau pemufakatan jahat ya, atau niat jahat antara DJP bersama dengan KY bersama dengan pengadilan pajak dalam rangka untuk mengalahkan wajib pajak atau untuk men-setting kekalahan wajib pajak di pengadilan dengan cara-cara yang sangat-sangat jahat ya, di Ya, mana cara ini seolah-olah sesuai hukum, betul, tetapi betul, Mas. kita mengetahui ada niat jahat di balik perencanaan kejahatan ini. Nah, apa indikatornya? Kita akan pecah satu-satu nih, Pak ya. Siap, siap, Mas. Indikator yang pertama adalah yang kita dengar nih, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak mungkin boleh informasikan ya. Ya. Apakah benar IWPI dapat informasi bahwa DJP katanya mewajibkan bahwa setiap perkara di pengadilan pajak nanti yang di mana mereka kalah, maka mereka wajib naik ke PK ke Mahkamah Agung. Apakah benar ada informasi itu, Pak? Ya, saya dengar dari teman-teman pengacara pajak memang seperti itu rumornya, Mas. Cuman itu kan tidak bisa menjadikan bukti yang kuat itu, Mas. Nah, saya menemukan bukti tersebut di laporan tahunan DJP, Mas Awan. Di laporan Oke, tahunan DJP itu menyebutkan bahwa mereka ada target kinerjanya, Mas, untuk mempertahankan SKP-nya dalam pengadilan pajak. Mungkin Mas Awan bisa tampilkan, Mas. oke. Nah, Saya juga ya. sudah dapat informasi Nah, mengenai ini. Coba saya sharing ya. Apakah ini yang Bapak maksudkan? oh ya, benar, Mas. Jadi ini adalah Nah, laporan tahunan dari DJP. benar, Mas. Ini internal apa eksternal nih Pak? Data ini kita boleh akses apa enggak ini? Ini seharusnya kalau laporan tahunan ini kan laporan publik, Mas. Ini kan laporan publik, Mas Awan. Publik ya. Publik. Cuman saya dapatnya dari kawan IWPI, Mas. Jadi Nah, eh, ketika mereka naik ke banding ataupun gugatan di pengadilan pajak, bukannya ya, mencari keadilan formil atau material, tapi dia mencari targetnya, betul, Mas. duitnya Targetnya dia harus, diselamatkan. ya, targetnya mempertahankan objek banding atau gugatan di badan pajak itu 44%, Mas Awan. Jadi dia pengen memetakan duitnya dong, tahan duitnya minimal 44%. Lah itu kalau dari sini bukan duitnya, Mas. Ini jumlah sengketanya, Mas. 44%, Mas. Oh, jumlah sengketanya minimal Jumlah menang sengketanya 44%. 44%, itu, Mas Awan. Minimal menang 44%. Benar, Mas Awan. Cuman kan Bukannya gimana, Mas? bukannya bukannya harusnya mempertahankan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat. Iya, anehnya seperti itu, Mas Awan. Jadi dia nggak peduli mana adil mana nggak adil, pokoknya kita harus menang minimal 44% gitu. Betul, betul, Mas Awan. Siapa Jadi yang bikin antara laporan tadi, ini? Mas, antara yang kita minta informasi di PPID tadi harus tunduk pada Undang-Undang AP dan Undang-Undang ASN sama tunduk sama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu sudah saling ini, Mas, bertabrakan, Mas, saling kontradiksi, Mas.
Ini keinginan siapa ini di undang-undang apa yang mengatakan begini bahwa dalam pengadilan kita harus kejar kemenangan minimal 40%. Kalau ini namanya indikator kinerja utama, Mas, IKU, Mas. Ini pemerintah daerah juga ini target kinerjanya mereka, Mas. Itu Yang masalah. kasih Jadi target Kementerian Keuangan atau presiden? ini targetnya dari DJP sendiri, Mas Awan. Pokoknya aku ada kasus, aku harus menang 44%. Peduli benar salah nggak peduli gitu loh, Mas. Jadi dia tidak apa Mas ya, tidak introspeksi ke internal, dia lebih ke eksternal. Gimana caranya aku tetap 44% walaupun petugas pajaknya mereka itu melanggar hukum gitu loh, Mas. Seperti itu, Mas. Ya ini adalah contoh indeks kinerja utama yang keliru gitu loh, Mas. Kalau menurut saya sebagai orang ini Mas ya, pemerhati manajemen ini sangat keliru Mas Awan. Ini sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri mereka ya. Kalau dia Benar percaya Mas, diri harusnya 90% dong. benar, benar Mas Awan. Kalau dia percaya diri bahwa pegawai-pegawainya orang yang benar, mestinya 90% dong. Kalaupun 100%. Benar, benar Mas Awan. Berarti kan dia masih merasa pegawai-pegawai kita pada brengsek nih. 50% nggak benar nih. Iya. Waduh, Cuman waduh. kan kalau kasus pajak ini itu kan tadi kan seharusnya Mas ya, kalau saya sebagai Dirjen Pajak Mas, itu saya pecah dua Mas, antara banding sama gugatan Mas Awan. Itu kan tadi kan dicampur Mas. Hmm, Padahal kan antara banding sama gugatan hal yang berbeda Mas Awan. Contohnya hmm, kalau banding Mas, SKP 10 miliar. hmm, Lah, itu kalau wajib pajak berhasil menurunkan 1 M aja, akhirnya menang di angka 9 miliar, itu sudah kalah Mas DJP Mas. hmm. Tapi kan secara angka kan masih kalah wajib pajaknya Mas. Betul. Jadi sebenarnya dia mempertahankan 44% seolah-olah memberikan kemenangan kepada wajib pajak. Betul, Mas. Padahal nilainya dia untung lebih gede. Betul, Mas. Contohnya tadi Mas, 10 miliar dimenangkan 9 M Mas, dipotong kan 1 M, tapi kan dendanya Mas, dendanya kan tambah 60% Mas, kalau dibanding Mas. Oke. Jadi wajib pajak jangan merasa happy dulu kalau ada persentase kemenangan 50% di kita ya. Betul Mas. Padahal rupiahnya kita rugi besar. Kalau banding Mas, makanya kita sarankan pemirsa IWPI lebih baik kita tempuh gugatan Mas Awan. Kalau gugatan sekali menang batal SKP-nya Mas nol. Betul, betul. Setuju, setuju. Oke, Seperti itu jadi Mas Awan. agak lucu juga ya DJP punya indikator seperti itu. Tapi ini mengenai kong kali kong atau pemufakatan jahat nih. Jadi Iya, kita iya Mas. dengar-dengar ada MOU atau perjanjian kerjasama ya antara DJP dengan KY, Komisi Yudisial. Nah, ini Ya, untuk apa kita nggak ngerti, isinya apa kita nggak ngerti, apakah ini yang menyebabkan akhirnya eh, KY kemarin mati-matian membela calon hakim agung di bagian pajak ya, betul bahkan betul sampai Mas. sudah dibatalkan DPR pun KY masih masih membela mati-matian Ya, gitu. membuat press conference Mas kemarin. Iya, sampai KY press conference lah, mestinya lu menghormati putusan DPR selesai dong gitu. Iya, Tetapi dia malah press conference pengen ngelawan DPR, iya, betul seolah-olah mereka Mas. sudah betul gitu ya. Iya, betul Mas. Dengan alasan Padahal kemarin press conference-nya karena hasil putusan DPR itu belum mereka terima, Mas. Hanya mereka lihat, memang kan kalau semua ini Mas, kalau DPR ini yang saya salut Mas ya, itu mereka punya namanya TV Parlemen Mas Awan. Jadi semua hmm. ini Mas, sidangnya yang ada di masing-masing komisi itu bisa dilihat Mas, bisa diputar. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, sampai mungkin komisi 11 kalau nggak salah Mas. Atau komisi 12. Nah itu semua ada sidangnya masing-masing Mas. Kita tinggal masuk aja ke channelnya Mas, komisi berapa itu Mas Awan. Oh gitu. Dan itu kemarin Mas Awan, kalau saya boleh kasih informasi, itu termasuk perannya IWP juga, Mas. Hmm. Jadi kami bersurat, Mas, itu, Mas, agar jangan diloloskan ke Komisi 3, Mas Awan. Oke. Jadi IWPI yang kemarin bersurat juga komplain bahwa hakim-hakim ini nggak benar nih, nggak berintegritas nih. Betul, karena kan kita ada tim kita, Mas, dari P5E juga, itu kan datang saat RDP, ya, apa, Mas, rapat dengar pendapat dengan di KY, Mas, calon hakim tadi, itu loh, Mas. Oke. Saat uji kelayakan, Mas, ya, kayak saat uji kelayakan di KY-nya, itu kan beberapa hakim calon hakim agung kan ada 4 Mas. Lah yang diloloskan kan 3 Mas. Lah tiga-tiganya ini tidak mengakui undang-undang administrasi pemerintahan dalam pertimbangan hukumnya Mas. Makanya tadi yang di poin 4 tadi yang Komisi Informasi kan dia jawab
ambigu Mas Awan. Karena dia rata-rata hakim di pengadilan pajak memang tidak mengakui undang-undang AP dalam pertimbangan hukumnya. Oh, Hampir 50% lebih itu tidak mengakui Mas Awan. oke. Nah, ini ya saya sharing Komisi Yudisial dan DJP tekan perjanjian kerjasama nih Ya, betul Mas. 2023. Buat apa ya DJP sama Yudisial kok bisa? Ini kalau saya komentari Mas sebagai warga masyarakat Mas dan sebagai IWPI Mas, ini tidak boleh Mas Awan. Antara eksekutif dan yudikatif bersatu itu tidak boleh Mas. Kacau secara negara ini etika kalau gitu. secara etika dan moral itu tidak boleh Mas Awan. Ini ibaratnya hakim bekerja sama dengan pihak tergugat. Betul. Ya buat Bukan apa hakim ada Mas. sengketa? Bukan hakim Mas, pengawasnya hakim Mas ini Mas. Pengawasnya hakim Mas, bukan hakim Mas Awan. Iya. Jadi kalau kita bersengketa dengan DJP, kemudian di sidang di pengadilan kita laporkan hakimnya kepada KY, KY bilang kita sudah MOU sama DJP tergugat. Betul Mas. Nah, contohnya kasus saya Mas, kasusnya saya PT Area Indonesia. Kemarin saya melaporkan ketua majelis hakim kami Mas, itu berteman dengan tergugat Mas. Kita kasih bukti pertemanan mereka di Facebook, kita kasih bukti ini itu. Mereka jawab Mas, tidak terbukti Mas. Gitu aja Mas jawabannya. Tidak ada pemeriksaan. Tidak ada pemeriksaan. Jadi KY ini ngapain sih bikin MOU dengan DJP? Apa isinya ya? Jadi kita Kalau saya menduga Mas, nih. kalau saya bisa menduga Mas Awan, ini kan pengadilan pajak akan diambil alih oleh Mahkamah Agung Mas Awan. Hmm, Tahun ini 1 Januari 2027 Mas. Jadi terakhir perpindahan kan 31 Desember 2026. Berarti kan 1 Januari kan sudah 1 Januari 2027 sudah full di Mahkamah Agung. hmm, Mas Awan. Lah ini karena calon tahu karena Hakim Agung sekarang di kamar khusus pajak cuma satu Mas Awan. Makanya ini dugaannya Mas ya, mereka upayakan semua kasusnya ke PK Mas. Jadi kan kasus di PK ini membludak, akhirnya kekurangan calon hakim. Alibinya seperti itu Mas Awan. hmm. Karena kekurangan hakim, Mahkamah Agung lah minta ini ke KY, tolong aku kasih Hakim Agung kamar khusus pajak gitu loh Mas. Lah di KY sendiri yang diloloskan hanya orang-orang Kemenq atau orang-orang pengadilan pajak gitu loh Mas. Oke. Jadi perangnya ini mau dipindahkan dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Betul. Strateginya si diduga strateginya DJP adalah nggak apa-apa lu pindah ke sana perangnya, tapi jenderal-jenderalnya kami kirim dari sini ke sana. Betul. Oke, jadi ya, coba saya rangkum nih ya. Jadi ada pemufakatan jahat nih diduga nih ya. Eh, jadi ceritanya nanti kalau ada perkara-perkara di pengadilan pajak, DJP kan akan berusaha mengkondisikan supaya mereka menang. Gimana caranya? Ya. Selama ini kan kalau dia kalah ataupun menang masih bisa bermuara ke Mahkamah Agung, PK namanya Mas, PK peninjauan kan. kembali. Nah, sekarang gimana caranya supaya mereka bisa menguasai Mahkamah Agung? Betul Mas Caranya Awan. adalah dengan menaruh orang-orang yang bisa dia setir atau yang tidak berintegritas di Mahkamah Agung. Betul Mas Awan. Sekarang bagaimana caranya orang-orang yang tidak berintegritas ini bisa lolos ke Mahkamah Agung? Caranya dengan Betul. MOU dengan KY. Karena KY yang mengusulkan kalau Hakim Agung gitu Mas. Nah, karena KY inilah yang akan memutuskan siapa yang boleh atau nggak boleh naik ke Mahkamah Agung. Yang mengusulkan Mas, bukan mengusulkan, mengusulkan untuk ini dilakukan Nah, fit and proper test di Komisi 3 itu Mas. mengusulkan. Artinya kan kalau kalau nggak lolos di KY nggak lolos lu, Betul. ya kan? Jadi sudah dikondisikan oleh sekelompokan orang-orang jahat ini supaya hakim-hakim yang tidak berintegritas yang diduga tidak berintegritas diloloskan oleh KY masuk ke DPR, DPR lanjut ke Mahkamah Agung, ya kan? Ya, DPR Kemudian, setujui langsung lolos Mas jadi Hakim Agung gitu Mas Awan. nah kalau gitu kan tidak ada masalah kalau nanti eh, perang ini berpindah ke Mahkamah Agung karena kalaupun dia kalah di pengadilan pajak, DJP ini sudah menguasai Mahkamah Agung. Ya, jenderal-jenderalnya ada di sana semua sudah tadi Mas. Iya, tapi cilakanya dia tidak memperhitungkan IWPI masuk nih. Ya, kemarin ada IBPI sama P5I Mas yang kita bersurat Mas. IWPI masuk, P5I masuk bersurat kemudian mengintervensi DPR. Mohon maaf nih DPR tolak, begitu kan? Betul Mas. Nah, jadi rencananya terbongkar dan akhirnya dimentahkan oleh DPR.
Betul, Mas Awan. Selanjutnya bagaimana? Apakah IWPI akan sanggup untuk terus mengawasi diduga perilaku kong kali kong ini? Ya, kemarin kan setelah ditolak oleh DPR, terus kan KAY melakukan press conference, Mas, untuk mengklarifikasi kenapa sih saya menggunakan diskresi untuk meloloskan tiga calon hakim kamar apa khusus pajak ini, itu loh, Mas. Nah, setelah itu akhirnya kami dari WPI bersurat lagi, Mas, ke DPR RI meminta RDP, Mas. Jadi sekarang surat kami ada dua, Mas. Kami bersurat tiga, Mas. Yang satu adalah minta rapat dengar pendapat IWPI, Mas Awan. Nah, nanti Mas Awan Oke. juga bisa ikut juga, Mas. Tentang perkara ini kami minta rapat dengar pendapat. Sudah kami kirim dan beritanya sudah naik di media. Terus dari tim wartawannya media tersebut sudah langsung kirim berita tadi ke Ketua Komisi 3, Mas. Pak Bambang ini, Mas. Pak Bambang Pacul, Mas, istilahnya anu, Mas. Sebutannya Pak Oke. Bambang Pacul. Nah, terus kami juga bersurat ke Bawas Mahkamah Agung, Mas. Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang perkara ini. Hmm. Kami juga bersurat ke KY, Mas. Ya, ini surat KY bisa saya tunjukkan ini, teman-teman. Yang Hmm. surat sama KY ini, Mas. Oke. Nah, ini kepada ini, Mas, 11 September kepada Ketua Komisi Yudisial perihalnya keberatan atas diskresi yang diberikan terhadap calon hakim agung Kamar Tun Khusus Pajak. Ini jadi gini, Mas, kemarin itu ceritanya detailnya mungkin pemirsa Pajak Smart dan IWPI, kemarin itu KY menggunakan diskresi karena kan umur apa pengalaman hakimnya itu belum cukup, Mas Awan. Harusnya kan 20 tahun, Mas. Oke. Nah, 3 tahun hakim tersebut tidak ada yang 20 tahun, Mas Awan. Pengalaman sebagai hakim ataupun bergerak di bidang hukum. Kan yang dua dari Hmm. hakim, Mas, dari hakim kan banyak dua, yang satu Hmm. Ibu Diana itu dari auditor Kemenq. Itu kan bukan di biro hukum, Mas. Kalau biro hukum masih bisa diajukan sebenarnya, Mas. Ini karena di auditor tidak punya pengalaman di ini, Mas, di bidang hukum. Nah, diskresi yang digunakan adalah sama KY, Mas, adalah pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, masalah ini, Mas. Nah, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. KY mengatakan bahwa kami berwenang, gitu, Mas. Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnasi pemerintahan dalam bagian tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Dasar inilah yang digunakan untuk meloloskan ketiga calon hakim agung Kamar Tun Pajak, Mas Awan. Hmm. Ini berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya Komisi Yudisial melakukan penelaahan dan pengkajian secara detail atau komprehensif terhadap pengusulan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak. Apakah pemberian hak diskresi tersebut sebagai suatu tindakan yang didasarkan atas kegentingan atau tidak? Itu, Mas Awan. Yang ini bahwa apabila hal tersebut dianggap sebagai suatu kegentingan dalam mengusulkan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, yang mana pada faktanya tidak semua calon hakim agung yang mengikuti seleksi untuk kemudian diusulkan kepada Komisi 3 DPR RI, sehingga berdasarkan hal tersebut bukan merupakan kegentingan yang harus diberikan hak diskresi oleh Komisi Yudisial. Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan pemberian diskresi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut hemat kami tidak mencerminkan kegentingan serta telah menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum dan menyebabkan kekhawatiran terhadap masyarakat sebagai pencari keadilan, Mas. Jadi yang kita utamakan sebagai IWP ini, Mas, adalah masyarakat pencari keadilan, Mas Awan. Beda Hmm. kepentingannya dengan DJP. Kalau DJP kan tadi ada target kemenangan 44%, Mas Awan. Hmm. Nah, bahwa tindakan diskresi yang dilakukan oleh KY itu sendiri telah bertentangan dengan pernyataan atau keterangan pada saat proses wawancara terbuka yang disampaikan oleh calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, di mana dalam keterangannya yang disampaikan oleh ketiga calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Komisi 3 DPR RI dengan dibuktikan link YouTube ini, itu, Mas. Jadi intinya semua calon hakim ini tidak mengakui undang-undang AP, Mas, dalam pertimbangan hukumnya, Mas, saat menjadi hakim, termasuk yang dari auditor Kemenq Bu Diana itu juga tidak mengakui undang-undang AP, Mas. Hmm. Dalam mereka melaksanakan tugasnya. Berdasarkan uraian di atas, kami memohon kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali usulan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak karena usulan yang diusung oleh Komisi Yudisial di mana berasal dari pejabat di bawah lingkungan Kementerian Keuangan di mana tingkat konflik of interest atau konflik kepentingannya sangat tinggi. Itu, Mas Awan. Ini sudah terkirim, Mas. Oke. Jadi calon hakim agung ini
dalam ketika ditanya dia tidak mengakui AP, administrasi pemerintahan, dan terbukti dari ketika dia jadi hakim pun tidak berpihak pada administrasi pemerintahan, tetapi justru ketika dia digagalkan oleh DPR, eh, KY malah mengusulkan menggunakan diskresi untuk meloloskan mereka ini Iya, dengan undang-undang AP. dengan undang AP. Kacau balau. Jadi ketika menguntungkan mereka dipakai undang-undang AP, ketika Iya, tidak betul menguntungkan Mas dia nggak mau Awan. pakai. Oke, Kan jadi ini soalnya kan ada pernyataannya Mas, nggak tahu namanya yang calon hakimmu Pak Tri, itu kan mengatakan nggak masalah melanggar undang-undang AP, pemeriksaan lama nggak masalah. Toh nanti kan kalau diulang kan hasilnya tetap sama gitu Mas. Pak Tri, Pak Tri. Jadi ini kita menduga ya teman-teman, ini negara sangat serius ya. Kalau sampai oknum-oknum DJP pajak kong kali kong dengan KY dan hakim di pengadilan pajak dan hakim di MA, habislah kita semua ya. Betul Mas Habislah kita Awan. semua sebagai warga masyarakat. Kita memang bisa happy-happy seolah-olah kita menang 56%. Tetapi Ya, eh, bukan sengketanya yang untung, tetapi rupiahnya kita malah kalah jauh. betul Mas Awan. Karena kan ini kalau teman-teman IWPI lihat, mana ada fiskus yang menyarankan gugatan Mas, kan hanya banding aja Mas. Hmm. Karena kalau banding menang tadi Mas, menang 10% udah dianggap menang Mas. Judulnya kan mengabulkan sebagian gitu Mas. Ya, betul Pak. Kita sangat mewanti-wanti ya, Ibu Sri Mulyani, hati-hati Bu, kalau sampai mencederai peradilan ya, warga masyarakat bisa ngamuk ya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Ya, ya ini teman-teman pemirsa semua pajak smart dan ini yang sudah gabung sama IWPI, kalau yang belum gabung, mari kita bergabung, mari sama-sama untuk kita sebagai wajib-wajib bersatu. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Mas Awan. Oke Pak, siap kita bersatu Pak. Eh, kita segera tunggu lagi informasi selanjutnya dari IWPI ya. Semoga IWPI terus bisa bersama masyarakat menjaga demokrasi, menjaga supaya pemufakatan jahat ini, dugaan ini ya dapat Ya, betul-betul tidak terlaksana. ya, Oke, thank you Pak Rinto. Sampai jumpa lagi ya, Pak. ya. Terima kasih, Mas Awan. Semangat, Ya, semangat, Mas. Pak.